Jam segini itu kan udah jamnya sekolah minggu. Kok Yuna belum datang sih? Yuna kemana ya? Aduh, Yun, kenapa mukamu kayak gitu, Yun? Aku habis marahan sama adekku. Hah? Kenapa marahan? Itu, tadi kan aku mau berangkat sekolah minggu. Nah, kan Alkitabnya di rumah cuma satu. Nah, aku kan pengen bawa biar bisa gampang baca lah. Adekku malah maksa dia yang bawa. Ih, nggak apa-apa tahu. Kan Alkitab gak cuma dari buku aja. Kamu Iya bisa lewat sih. HP, lewat tab, ya kan? Bener Udah, jangan marahan lagi ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oh iya, Yun, ini udah jam berapa loh? Oh iya, kita saatnya mau sekolah minggu. Terus ada siapa tuh? Ada teman-teman kita. Kita Iya. sapa ya, kita sapa. Iya. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Aduh, nggak denger ya, Yuna? Iya, masih belum semangat nih. Coba lagi deh Kak Dea. Yuk, 1, 2, 3. Shalom. Udah Meriah semangat. banget. Iya, teman-teman di rumah apa kabarnya nih? Baik, katanya luar biasa loh. Puji Tuhan, baik, luar biasa. Pada bahagia semua nggak? Pastinya Pasti bahagia. dong, sama kayak kita di sini bahagia ya, Yon ya. Benar. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu nih. Nah, sebelum kita sekolah minggu biasanya kita ngapain ya Kak Dea? Perkenalan dong. Benar. Mulai dari aku ya Kak Dea. Ayo. Halo teman-teman, namaku Kak Yona. Hai teman-teman, aku Kak Dea dan di keyboard ada Kak Nimas. Halo semuanya. Halo semua. Jadi nanti kita sekolah minggu akan bareng Kak Yona, Kak Dea, dan Kak Nimas. Oke? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu. Iya. Biar lebih semangat. Kita Nah. mau memuji apa ya Kak Dea? Nah, kalau misalnya anak-anak sekolah minggu ini nih, kan pada imut-imut tuh. Bener. Terus habis itu menggemaskan gitu loh. Itu Apalagi kan menggambarkan sekolah minggu. bener. Apalagi kalau sudah muji Tuhan pasti mukanya girang-girang, bener gak Kak Dea? Iya. Bener. Itu mirip banget kayak lagu apa ya Kak Yuna ya? Lagu sekolah minggu paling Yahud. Bener kan? Ini Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. bener. Tapi teman-teman bagi berdiri dulu ya, Oh, iya. pakai gerakan biar lebih semangat. Oke, ayo Kak Nimas. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu Paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang. Firmannya oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi ya. Lebih semangat. Jangan lupa bergirang teman-teman. sekolah minggu Paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang. Firmannya oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Yeay, kita sudah pujian nih Kak Dea. Iya. Nah, setelah ini kita mau apa nih Kak Dea? Nah, kalau misalnya kita datang ke sekolah minggu tuh gak cuman pujian tapi mau dengerin firman Tuhan. Bener. Tapi kalau misalkan mau dengerin firman Tuhan kan kita harus menyiapkan hati ya Kak Yona ya. Benar banget, menyiapkan hati dengan Berdoa. Sebelum kita mau memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Oh iya, teman-teman boleh duduk. Nah, kita mau berdoa pembukaan. Dimohon teman-teman untuk menyiapkan hati, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Nanti Mbak Yun hantarkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat dan rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan sekolah minggu kali ini. Tuhan berkati supaya sekolah minggu yang kami laksanakan hari ini dapat lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati guru sekolah minggu dan kakak-kakak yang akan membantu berjalannya sekolah minggu pada hari ini. Tuhan beri kelancaran, sertai selalu dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Benar. Nah, sudah berdoa. Terus habis ini kayaknya supaya lebih panas buat nanti dengerin firman Tuhan, biar bangun kan masih bangun benar. tidur langsung Masih laya-laya, masih aduh ngolet-ngolet gitu ya Kak Yona. ngantuk-ngantuk, tapi kita harus buat teman-teman lebih semangat untuk mendengar firman Tuhan. Iya, Kita nah, mau memujikan Caranya nama puji Tuhan lagi ya Kak Benar, Yona benar. ya. Kali ini kita mau mujikan apa nih? Kita akan memujikan mentega dan roti. Teman-teman bangkit berdiri lagi ya, biar tambah semangat.
ada gerakannya. Jangan lupa ikutin kita ya. Oke, ayo Kak Dimas. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Saya ini celana dengan baju ya. Lebih semangat lagi teman-teman. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana. Oh iya, celana dengan baju. Celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, Apa nih? seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Tunjuk ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Yay. Berarti kita pasti selalu berteman ya sebagai anaknya Tuhan Yesus. Sekolah minggu seperti mentega dengan roti dan celana Dengan baju. Jadi kalau kayak Kak Yona tadi, walaupun dalam saudara itu kan wajar ya kadang suka bertengkar tapi kita tetap seperti celana dengan baju teman-teman, selalu berpasangan gitu, selalu dekat, bener. Bener banget. Nah, teman-teman boleh duduk kembali ya. Gimana, masih semangat gak? Masih Masih dong. nih. Kak Dea, Kak Yona nih di sini udah panas tapi tetap semangat ya. Gak tahu seneng aja kita bisa kumpul lagi sekolah minggu lagi. Iya. Bener banget. Nah, ini kita mau mulai firman nih. Nah, kalau misalkan mau mulai firman, kita tuh harus menyiapkan hati kita. Terus kita diingatkan juga untuk membaca. Firman Tuhan. Kayak lagu kita habis ini nih Kak Iya. Dea. Apa ya Kak Dea? Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk teman-teman, dengan semangat lagi ya kita nyanyinya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tunggu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca
teman-teman tetap siapkan hati ya, selagi kita mau firman. Teman-teman posisinya harus apa? Siap. Duduk Terus yang habis itu manis. siap mendengarkan, dibuka nih telinganya. Oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali ya. Hampir 1 tahun nih ya, adik-adik, terutama yang sekolah. Karena COVID, pandemi ini mewabah hampir seluruh dunia ya. Tapi saya rasa kita tidak boleh mengurangi semangat untuk belajar firman Tuhan ya. Tadi sama kakak Dea, Kak Nimas, Kakak Yuna udah menyanyikan lagu apa? Roti pasangannya sama apa? Sama baju. Kok baju? Roti pasangannya sama apa? Sama keju. Kita juga sama-sama kita akan belajar firman Tuhan ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, pasangan firman Tuhan apa? Berdoa terlebih dahulu ya. Nanti kita akan belajar firman Tuhan supaya kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus, diberikan hikmat pengetahuan agar dalam belajar firman Tuhan kita dapat mengambil nilai-nilai yang boleh kita lakukan yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan apabila di saat ini di tengah kondisi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka dengan kami Tuhan, dengan tidak mengurangi semangat kami untuk belajar tentang firman-Mu. Siapkanlah hati pikiran kami, kuduskanlah tempat kami masing-masing supaya pada saat Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami bisa lebih bisa memahami tujuan hidup dari Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, para siswa, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ya, mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab masing-masing. Dan Pak Tekno akan membacakan, adik-adik juga menyimak ya di rumah dengan Alkitab masing-masing. Dari kitab Perjanjian Lama Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Yang demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi tema saat ini para anak-anak sekolah minggu. Semoga firman ini akan memberikan kekuatan pada kita. Mari kita bersama-sama senantiasa untuk merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat anak-anak, pada saat adik semua berinteraksi atau mungkin bergaul dengan teman-teman. Ya, untuk tema hari ini diberi judul kemarahan dan keramahan. Ya. Coba adik kita lihat gambar di layar itu ya. Itu ada ekspresi dua manusia, yang satu hewan. Coba lihat matanya, lihat hidungnya, lihat
mulutnya, ya, dan lihat wajahnya. Itu adalah ekspresi kemarahan. Yang mana orang melakukan suatu sikap marah pasti ada alasannya, ya. Yang kedua adalah gambar. Yang kedua tentang sikap keramahan atau ramah, ya, lihat ekspresi mukanya, ya. Yang kedua itu adalah mbak-mbak, yang ketiga adalah sama juga hewan yang seperti yang pertama tadi. Bagaimana coba kesan adik-adik? Adik-adik milih yang pertama atau yang kedua, ya. Jadi kalau adik-adik mungkin saat marah ingatlah, ya, hewan yang tadi sudah ditayangkan. Saya tidak akan menyebutkan, adik sudah tahu, ya. Jadi oh, jadi kalau saya marah kok seperti itu, ya. Jadi supaya kita disadarkan, berarti kita tidak boleh marah, ya. Walaupun di dalam firman Tuhan juga ada, jika ada amarah kita tidak boleh sampai melebihi matahari terbenam. Artinya apa? Apakah boleh marah? Ya tentunya boleh, tapi ada tapinya ya adik-adik, ya. Supaya jangan sampai berbuat dosa, harus tetap kita bisa mengendalikan diri. Jangan sampai matahari terbenam masih menyimpan marah. Dampaknya apa? Kita akan menjadi dendam. Kita akan menjadi memiliki sikap yang tidak suka, yang berlebihan. Kita tahu seperti kisah siapa? Kain, karena marah mereka membunuh Habil. Nah, itu yang memang tidak diizinkan. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari sikap-sikap yang sudah disampaikan. Nah, kita belajar dari bangsa Israel, ya. Jadi sebelum Pak Tina membahas dari ayat yang keempat, sebenarnya ada ayat pendahulunya. Ya, pendahulunya adalah bernasarlah orang Israel, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Ini adalah kisah negeri Arad di daerah Kanaan. Jadi bangsa Israel walaupun terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel, tapi dia masih ingat Tuhan. Tapi apakah benar seperti itu adik-adik, ya? Jadi memang bangsa Israel itu bangsa pilihan, ya, bangsa pilihan di mana karena Tuhan sangat mengasihi, sangat menyayangi sehingga ingin menyelamatkan bangsa ini keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir diantar sampai negara perjanjian, ya, tanah Kanaan. Nah, seperti dalam perjalanan tidak mudah. Ada waktu 40 tahun, ya, untuk menuju tanah perjanjian Kanaan. Tapi Tuhan senantiasa menyertai, ya. Untuk menuju tanah Kanaan tentunya banyak rintangan di sana, banyak kota-kota, banyak negeri-negeri yang akan selalu mengganggu, tapi Tuhan tetap menyertai seperti yang tadi diminta bangsa Israel untuk menumpas kota atau negeri Arad, ya. Tapi setelah itu masih berjalan lagi, dan akhirnya di tengah perjalanan kadang kejenuhan itu menghantui bangsa Israel, sehingga ada beberapa orang yang berusaha untuk menghasut, mempengaruhi untuk orang-orang yang senantiasa ingin sampai di tanah Kanaan. Di ayat 4 disebutkan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah." Ya, para siswa, lihat ekspresi bangsa Israel di tengah kegalauan, di tengah kepenatan, di tengah rasa capek. Ya, mereka bahkan sampai menghujat Tuhan Allah, menghujat Musa. Apakah Tuhan terima? Berarti bagaimana tanggapan Tuhan dengan sikap orang-orang yang berusaha untuk memengaruhi rekan-rekan dalam perjalanan? Apakah semua juga ikut menanggung dosanya? Ya, Tuhan mendengar keluh kesah bangsa Israel dalam perjalanan. Mereka bersungut-sungut,
Ya, mereka tidak memiliki rasa syukur. Inilah ungkapan bangsa Israel dengan sikap kemarahan yang tidak boleh kita tiru. Ya. Pada saat Tuhan mendengar, maka Tuhan bersikap. Tuhan menanggapi apa yang dikatakan bangsa Israel. Di ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Coba perhatikan para siswa, para murid Tuhan Yesus, anak-anak sekalian. Jadi untuk bangsa Israel yang sudah mereka pimpin dari Mesir, ya, mereka masih tidak terima. Mereka justru berkata lebih baik enak di Mesir, ya, sementara dalam perjalanan mereka merasa tersiksa. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pelajaran untuk menyuruh ular tedung di bangsa Israel. Jadi orang-orang yang mengumpat, yang bersungut-sungut, yang berkeluh kesah, mereka dipagut ular tedung. Ternyata tidak semua orang melakukan hal yang sama. Yang dipagut mereka mati, ya. Tapi ada bagian juga yang masih memiliki hati pada Tuhan, hatinya tidak berontak. Yang mati adalah mereka yang berontak pada Tuhan, dipagut ular tedung dan meninggal. Bagi orang yang tidak mati, mereka mencari Musa. Di mana Musa? Ya, kita butuh pertolongan. Nanti kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan, maka bangsa ini akan punah. Kemudian sebagian orang yang masih memiliki hati menemui pada Musa. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi orang-orang yang masih memiliki hati itu mencari kepada Musa untuk minta agar didoakan, dijauhkannya ular-ular di sekitar bangsa Israel. Ya. Bagaimana reaksi Musa? Musa menunjukkan sikap keramahan, Musa menunjukkan sikap yang bisa menerima. Karena Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Kemudian Musa setelah berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Coba adik, ada pelajaran yang boleh kita tiru di sini. Musa dengan sabar melayani bangsa Israel. Allah Bapa juga dengan sabar mendengar permintaan bangsa Israel. Jadi sekian orang yang banyak di dalam penduduk Israel, bangsa Israel, masih ada orang-orang yang memiliki hati pada Tuhan. Dan Tuhan memilih orang-orang yang sudah meminta kepada Musa untuk mendoakan. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan untuk minta supaya tidak semua atau jangan orang-orang dipagut ular bisa mati. Kemudian Musa diminta membuat patung tembaga yang diletakkan di tiang. Kemudian Musa menyampaikan jika setiap orang yang terpagut melihat ular yang ada di tiang maka akan hidup. Ya. Ini artinya apa adik-adik? Banyak sekali mungkin dalam kehidupan kita semua, adik-adik semua ya, ada kesalahpahaman sehingga membuat marah. Ada mungkin merasa diejek, dihina, tersinggung, kemudian marah. Kemudian adik-adik mungkin diingatkan sama ayah, ibu, papa, mama, orang tua, atau bapak ibu guru, tidak terima dan marah. Mari kita bersama-sama belajar dari bagaimana Musa dan Tuhan menyikapi semua ini. Mereka dengan sabar melayani, mereka dengan sabar mendengar. Sehingga orang-orang yang bisa mengendalikan diri ada amarah akan hidup. Artinya apa? Kita akan diberi
kekuatan oleh Tuhan, ya, agar senantiasa tetap untuk bisa menjaga jangan sampai berbuat dosa. Nah, dari cerita firman Tuhan dengan bangsa Israel, Tuhan sangat sabar dan tetap ramah dalam menghadapi bangsa Israel yang mudah marah-marah. Nah, ada ayat hafalan di sini, adik-adik, yang harus kita cermati, yang diambil dari Bilangan 21 ayat 8b. Maka setiap orang yang terbakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa melihat kebesaran Tuhan. Kita senantiasa selalu bersandar kepada Tuhan. Apapun keadaan saat ini yang dirasakan, mungkin sekolah tidak seperti biasanya, kehidupan tidak seperti biasanya, dibatasi oleh aturan yang harus kita taati. Nah, disinilah kita diuji kesabaran kita diuji keramahan kita, bagaimana kita menanggapi protokol kesehatan yang sedang dilakukan pemerintah. Ya, mari kita menyikapi semuanya ini untuk kebaikan kita. Ya, sekali lagi, untuk ayat hafalan yang perlu kita tekankan di sini adalah, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Biar untuk adik-adik semua, firman ini bisa menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Sekiranya apa yang sudah kami baca, kami renungkan, bolehlah tentunya Tuhan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga sinar kasih yang dari Engkau akan terpancar dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kiranya ampuni sikap tutur kata, perbuatan, pikiran hati kami yang tidak berkenan dan cenderung melakukan perbuatan melawan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami serahkan untuk masa depan kami, kehidupan kami, khususnya anak-anak kami, supaya Kau izinkan segala harapan cita-citanya Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Tekno tadi. Iya. Nah, tadi kita diajarin supaya sabar, ya Kak Yona ya. Semua pokoknya kita tuh harus sabar, selalu bersandar sama Tuhan. Pasti Tuhan mau membantu kita, membantu setiap pergumulan yang kita punya. Iya. Pokoknya kuncinya sabar dan bersandar sama Tuhan. Tuhan, benar. Jadi aku tadi marah sama adekku tuh nggak bener ya. Iya, kan lebih baik Kak Yona mengampuni kan ya. Bener. Masih pasti ada solusi soalnya. Bener ya, kan Kak banget. Yona? Nah, gimana teman-teman? Sudah terberkati kan dengan firman tadi? Sudah dong. Oke, pasti. bener banget. Nah, setelah ini kan tadi kita kayak mendayu, tenang. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan biar Tuhan semangat lagi, lagi. bener. Oke, teman-teman? Oke. Nah, bener banget. Iya. Sekarang kita mau memujikan apa, Kak Dek? Kita mau memujikan terima sukacita surga. Kayak Oke. judulnya nih kan, sukacita surga. Jadi kita harus bersukacita, jangan pakai gerakan tapi sedih ya Kak Yona ya. Pakai senyum. Oke, well ini Kak Yona nggak mau senyum nih, tapi ketutupan masker. Jadi Iya. teman-teman ganti senyum ya. Bener banget. Iya. Oke, sekarang kita bangkit berdiri, kita memujikan terima sukacita surga. Semangat! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat yuk. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Ya, kita udah terima sukacita dari Tuhan. Duh, seneng banget ya hari ini. Nah, setelah ini kita mau apa ya Kak Dea? Nah, kalau misalkan habis menerima sukacita surga dari Tuhan itu kita mengucap syukur gitu loh. Bener banget. Nah, salah satu cara mengucap syukur itu dengan persembahan. Kita mau persembahan nih teman-teman. Nah, Iya. caranya gimana? Nah, cara pertama, persembahannya bisa minta tolong orang tua untuk memasukkan uangnya di amplop, terus nanti dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu yang terdekat Iya, bener atau ke banget. gereja. Minta Nah, tolong teman-teman. Minta tolong teman-teman bisa bilang ke orang tua atau kakak-kakaknya di rumah ya. iya, jadi biar dibantu ya Kak Yona ya. Bener. Nah, Setelah itu gimana Kak? ada cara lainnya juga. Caranya dengan menggunakan e-money, dengan transfer atau dengan men-scan QR yang ada di layar, teman-teman. QR-nya ada di sini. Iya. Oh, di sini nih. Oke. Nah, dengan cara persembahan itu kita biasanya pujikan kan Kak Yona? Bener, Pujikan. biar kita tambah semangat lagi, bener Kak Dea. Kita mau memujikan kuberi persembahan. Teman-teman sambil duduk nggak apa-apa ya. Lebih semangat. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria. Dengan sukaria puji padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Yeay, sudah persembahan nih. Nah, setelah ini kita mau pengakuan Iman iman rasulin. rasulin. Kalau pengakuan iman rasulin kita gimana Kak Dea? Sikapnya tuh harus berdiri tegak ya Kak Yona Berdiri, ya. semuanya berdiri. Tangan kanan di dada kirinya teman-teman. Kak Nima saja yang tadi duduk langsung berdiri teman-teman. Benar. Nah, sekarang kita mau pengakuan iman rasulin yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Teman-teman, boleh duduk kembali. Nah, boleh duduk lagi teman-teman. Setelah ini kita tetap mempersiapkan hati kita dengan suasana yang tenang. Kita mau berdoa. Iya, kita mau berdoa syafaat dan berdoa persembahan. Yuk teman-teman, kita siapkan hati pikiran kita. Sikap berdoa gimana tuh? Lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat, perlindungan serta penyertaan yang masih Engkau beri kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan segala pujian yang kami nyanyikan hari ini dan firman yang telah kami dapat hari ini, biarlah kami lakukan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong berkati Tuhan atas kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, dan juga untuk sekolah kami ya Bapa. Bila mana kami harus bersekolah, walaupun online, tetapi biarlah Tuhan yang berkati kami, memberikan kami semangat selalu, agar kami terus semangat dalam bersekolah. Juga Tuhan tolong berkati keluarga kami dan kesehatan kami ya Bapa. Bila mana Tuhan, virus ini belum tahu kapan berhentinya, tetapi Tuhan tolong berkatilah kami, kesehatan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga tolong berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya itu dapat memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami lanjutkan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Dea buat doanya. Nah, gimana teman-teman? Masih semangat gak? Masih, aku dengar Kak Yona. Harus semangat. Setelah ini kita mau pujian penutup. Walaupun sekolah minggu sudah mau ditutup, mau sudah selesai, tapi tetap berkat dan sukacita teman-teman nggak boleh padam. Bener Kak Dea? Bener banget Kak Yona. Nah, kayak temanya tadi nih, mengasihi, keramahan, kan ini ya Kak Yona ya, ada berhubungan ya gitu loh. Nah, dengan cara kita mengasihi orang lain, kayak pujian apa Kak Yona? KASIH. Gitu ya teman-teman. Nah, biar lebih semangat, kita bangkit berdiri. Kita memujikan KASIH. Ayo Kak Dimas. Kasih, 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH. Lebih semangat ya teman-teman. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Bener banget pujian tadi.
kasih itu sabar, tidak suka marah, Marah, iya. sayang kepada teman juga Seperti kasih Tuhan Yesus. Yesus, benar. Nah, setelah ini kita sudah sekolah minggu nih. Saatnya Iya. kita pamitan dulu sama teman-teman. Mm-mm. Tetap gimana Kak Dea? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat, minum vitamin. Iya, minum vitamin, benar. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu ya teman-teman. Iya, teman-teman. Terus buat teman-teman yang besok sekolah online tetap semangat semuanya, oke? Nah, Oke, Kak Yona. sekarang kita pamit undur diri. Kak Yona, Kak Dea, dan Kak Nimas pamit undur diri dulu. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati.